sore semuanya, kembali ketemu dengan saya Francisca dan juga Poppy Louis di Hidup Ceria. Ya, ini adalah salah satu persembahan kami untuk Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Hidup Ceria mempersembahkan bagaimana kita untuk merdeka seutuhnya sejatinya. Nah, hari ini Poppy akan sharing perjalanannya juga dengan salah satu tools dari Access Consciousness, yaitu no judgment, no discriminations, and no discernment. Nah, kita akan cari tahu lebih dalam mengenai ini. Dan sebelumnya, jika teman-teman ingin tahu lebih dalam mengenai Access Consciousness, please go to www.hidupceria.com. Oke, nah, bagian serunya sudah tiba. Ayo, Pop, perkenalin diri dulu, Pop. Karena agak berisik. Yeah, it's okay. It's okay. Okay. No judgment, no discrimination, no discernment. Key number 6. Dari buku 10 Key to Total Freedom, Gary Douglas and Dan Heath. So, actually, aku kemarin itu pikir adalah, bukan pikir sih sebenarnya, like, oke, ini kayaknya menarik buat aku jalanin. Untuk bikin Zoom dan YouTube rekaman ini. But at some point, like, ini tema yang sangat berat loh buat aku. Karena as human, kita dari kecil, dari awal kita memang sudah diajarin untuk judgment. Yes. Diajarin untuk judgment maksudnya apa? Kalau orang kan akan, enggak kok, aku dari kecil ngajarin anakku itu yang baik-baik loh. Aku nggak ngajarin mereka yang jelek-jelek, aku ngelarang mereka. Aku pengen mereka bahagia, baik dan lain-lain. But aku ingin mereka jadi orang yang hebat, yang bahagia, yang pintar, yang banyak hal itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan diakses itu adalah judgment. Jadi kita memang udah dididik untuk hidup dalam polaritas. Yes. Duality itu, baik benar salah. Jadi kita emang udah kenyang banget belajar dari judgment, dengan judgment, untuk membuat judgment. Boleh dicontohin nggak? Boleh dicontohin nggak, Pop? Judgment itu yang seperti apa sih? Ya itu baik buruk, benar salah. Bahkan di pelajaran TK pun juga kita udah diajarin kan, kalau ada kawan sakit, kita menjenguknya. Itu benar atau salah? Biasanya kita akan benar. Nah, itu kayaknya sesuatu yang sangat melekat ya. Iya, itu ternyata dalam banget dari kecil kita diajarin. Kalau misalkan ada teman sakit kita nggak jenguk tuh kita tuh salah banget. Padahal mungkin aja kita juga lagi nggak enak badan. Tapi akhirnya kita nggak jenguk dan kita terjebak perasaan bersalah. Karena ya itu di doktrin kalau teman sakit harus kita jenguk. Itu sekecil itu, sesimpel itu. No judgment, no discrimination, no discernment. Mungkin kalau misalkan no judgment, ketika kita udah bisa paham, baik memuji orang itu sebagai baik, itu pun adalah judgment. Jadi yang diharapkan dengan kita belajar akses adalah kita untuk lebih stay netral di titik nol. Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Interesting point of view. Jadi semuanya sudut pandang menarik. Ada orang bilang, oh yang ini bagus. Oke, itu sudut pandang menarik. Oh yang ini jelek. Oke, itu sudut pandang menarik. Tapi dari awareness yang kita tahu tentang beberapa sudut pandang yang ada, kita jadi punya choices. Kita punya choices, possibilities yang bisa kita pilih gitu loh. Yes. Seandainya nggak work saat ini, oke, yang lain dulu, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti akan works buat kita. Misalkan kayak orang misalkan kita lagi nggak cocok gitu, oke, mungkin untuk saat ini kita nggak cocok, tapi kan nggak tahu ke depannya gimana kayak gitu. Bukan langsung di judgment, aku tidak mau berkawan sama dia sampai kayak anak kecil tuh, pokoknya seumur hidup gue nggak bakal temenan lagi sama lo kayak gitu. Intinya adalah kalau misalkan beberapa yang aku terpaksa belajar sebenarnya kayak no judgment, no discernment, no discrimination itu. To be honest, aku orangnya itu masih kencang untuk judgment. Banyak yang aku
bilang aku nggak nyaman, aku nggak suka, udah beneran aku nggak suka dan aku akan berusaha untuk mengubah hal itu, kayak gitu. That's being honest ya, being vulnerable ya. Jadi kalau misalkan ngelihat Facebook gua nggak kejang-kejang, kok Poppy ngomongnya manis-manis tapi aslinya kayak gini lah. Let me be vulnerable. Gua apa adanya, gua bilang gua masih belajar juga kalau untuk key number no judgment. It's like no discrimination. And if itu ditanya tentang topik no discernment ini, aku mencari di Google, aku berusaha mencari kata-kata no discernment itu bahasa Indonesianya apa. Tapi ternyata dalam bahasa Inggris pun aku masih bingung, masih rancu. Di dalam bahasa Indonesia yang aku tahu adalah lebih kayak ke cerita-cerita Alkitab, hikmat kebijaksanaan. Kalau di buku itu discernment itu lebih halus daripada judgment. Tapi tetap balik lagi ke baik buruk benar salah. Jadi terjebak di baik buruk benar salah, we have no choice gitu loh. Kita jadi tinggal di no choice universe. Jadi ya pilihannya ya cuma itu aja. Dan kita kan akan diarahin untuk memilih yang terbaik dan terbenar kayak gitu. So we don't choose di sana. Nah, kalau discrimination itu gimana? Berpikir bahwa kita itu lebih baik dari yang lain. Kita itu berbeda. Kita discriminate, kita berbeda. Kita membedakan. Karena kita lagi bajunya agak-agak merah nih, kita discriminate yang baju biru aja. Nggak mau deket-deket. Mine is the best. Mine is the best. Merah itu terbaik. Yes. Kayaknya ini lagi something deh. Hang juga. Ada something. Jadi kalau ngomong itu kayak ada yang apa ya, Mas? Kayak ada suara gedang. What is this? Dia pakai HP. Tapi dari aku. Apa ya? Haruskah kita titik clearing? Arko, please do your work. Sis, unmute please. Ini udah nih. Halo. Yes. Nah, terus oke. Oke, udah kah? Tes. Hilang. Udah. Ya, lanjut. Pada faucet. Apa itu? Oke. Jadi ini mau diulang lagi atau gimana? Menjadi kisah kita sendiri atau menjadi apa adanya? Karena sometimes in life like many things happen. Ya, bagaimana kita menjadi interesting point of view dan apa yang bisa kita pilih selanjutnya. Tadi barusan ya I do clearings juga. Tes. Balik ke pertanyaan. Kamu mau nanya apa? Lanjut. Berarti apa itu? Kayaknya nggak bisa deh. Ini suaranya ganggu banget. Coba dengerin. Ini aja apa? Because like my mobile gue udah takutnya ntar recordingnya jelek. Coba kamu ngomong. Iya. Aku tusuk. Tapi jelas, dari aku, bukan dari Poppy. Ya, Poppy udah masang pakai yang coba. Oke, better. Poppy udah masang pakai headset. Tes. Oke, better. Tes. Ya, udah hilang. Ulang lagi dari awal. Enggak usah. Nanti aku potong ya. Lanjut. Siap. Pertanyaannya Ibu. Discernment. Oke. Nah, apa kontribusi no judgment dalam kehidupan Poppy?
kalau no judgment sebenarnya ya hidup tuh jadi lebih enak, lebih nggak banyak marah, nggak banyak kesel, nggak banyak ekspektasi. Dan ini yang kenapa aku itu jadi lebih belajar untuk no judgment. Karena pernah baca tulisan si Den atau Den ngomong kayak gitu deh. Atau Gary, aku lupa. But when you are in judgment, you are not magic. Nah, Jadi keajaiban itu hilang. balik lagi ke judgment. Judgment itu baik dan not good and bad kan. Jadi kalau kita ngejudge, Poppy baik banget orangnya. Is that judgment? Energinya gimana? Karena judgment sama awareness itu beda-beda tipis. Kalau awareness ya kita cuma tahu oh ini lagi baik, oke. Ketika itu judgment, baik karena gini-gini gitu-gitu. Jadi ada reasons and justification-nya juga di sana. Ada Karena kan ada alasannya, terus energi juga beda kayak gitu. Lebih ada intensity, kalau di buku bilang ada ngeknya gitu loh. Jadi baik itu bisa berupa judgment dan juga bisa berupa awareness, and ketika awareness ya udah baik udah selesai. Tapi bukan berarti kita menutup kemungkinan dia untuk nggak baik di suatu saat kan? Iya. Yes. Jadi benar-benar pakai awareness karena ya kalau yang kita bilang seringkali kita udah bilang yang ini baik based on judgment. In the end ketika dia mulai aneh-aneh atau apa kita nggak mau lihat itu karena judgment kita sudah menutup kita untuk bilang dia nggak mungkin dia begitu, dia baik kok. Apalagi udah kalau pakai embel-embel yang label-label macam-macam ya, misalkan guru lah, nggak mungkin lah kalau guru itu nipu-nipu anak didiknya makan gini-gini, kan guru diajarin harus jujur. Maaf ya Bu Guru ya. Habis gue pengen bawa pemuka agama agak-agak berat juga. Tapi sama juga sih, it happens juga. Mau apapun itu. Tapi karena balik lagi judgment. Ternyata banyak sekali di luar sana banyak yang banget. Mengerikan. Tapi ya intinya adalah kita tahu aja based on awareness. And then ya kita masih punya pilihan. Ketika orang itu jahat, nggak baik sama kita mau apa? Mau nggak cocok sama gue kerja sama ya udah pilih yang lain. Orang ini nipu gue, oke. Terima energinya, and then apa? Ya wes laporin polisi. Being kind is not being a doormat. Gitu. Jadi jangan banyak harapan kayak kalau misalkan udah maafin kan harusnya ya udah maafin aja. Nggak ada kasus hukum ya nggak bisa gitu juga. Kadang-kadang itu kan pilihan lagi. Aku pengen ini aku mau ngapain? Aku mau apa? Mau lanjut ke hukum atau nggak usah kayak gitu? Apa yang diperlukan? Seperti kata sebelumnya ya, kita tuh dari lahir udah dipenuhi oleh judgment dan titik awal apa yang harus dilakukan ketika kita memilih keluar dari judgment itu? Menyadari bahwa semuanya itu adalah interesting point of view. Jadi ini tools basic yang diajari di kelas BARS. Interesting point of view, I have this point of view. Jadi menyadari yang kita pikirkan itu cuma sudut pandang kita. Dan cuma sudut pandang, masih banyak sudut pandang lain gitu loh. Jadi nggak signifikan harus kayak gitu, nggak juga. Masih ada sudut pandang lain yang bisa diubah. Dan ketika sudut pandang dia tidak sama dengan sudut pandangku ya just interesting. Interesting point of view, sudut pandangmu beda juga, ya nggak apa-apa juga kan? Karena ya emang access consciousness includes everything, reject nothing. Nah itu ya dia. Mungkin belajar menjadi penonton sih sebenarnya yang akan akses ini, so we can be more magical. Magic itulah yang kenapa aku belajar nih untuk lebih tenang, untuk nggak judging segala macam, ngelihat orang menyebalkan tanda kutip ya, interesting point of view, aku ngeliat dia menyebalkan, oke apa yang bisa gue ubah dari gue juga biar nggak marah-marah melulu ya. Nah menariknya ini ketika kita jadi lebih expand. Iya.
Judgment itu ketika Kenapa? kita involve itu ya, emotions, feeling, Iya. thought. Kok Itu feelings emotion sebenarnya, ya udah lower harmonic kan iya. jadinya. Nah, itu titiknya kan, di mana kita melibatkan itu berarti kita berada dalam judgment. Intens energinya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Wow, Seru kan? seru. Kadang kita tuh nggak ngerti loh kita berada dalam judgment loh. Pok. Ya karena udah kayak napas, sudah biasa. Dan apa yang bisa Hmm. diubah di sini? Hmm. Nah, kalau Opi sendiri gimana? What do you do? Interesting point of view banyak, remind myself banyak, dan Tiap aku hari. ya sebisanya. Dan apa sering juga ya ketemu yang sama teman-teman gitu yang inilah maksudnya saling mengingatkan juga. Oh, judgment, interesting point of view dong kayak gitu. Atau ya belajar sih karena like ketika benar deh aku kemarin tuh diomelin juga diomelin nggak ngomel gimana sih sama si om itu salah satu CF di luar Hmm. itu ya gue harus berubah dalam artian harusnya bukan harus itu balik lagi pilihan ya tapi yang Hmm. dibilang adalah berubah kan lu pengen hidup lebih enak lu mau sampai kapan balik lagi dia nggak maksa pilihan gue and then I Hmm. choose makanya komen perhatiin yang sejak gue bulan-bulan terakhir ini Facebook gue jauh lebih tenang sedikit ya, lumayan banyak sih sebenarnya Iya, banyak-banyak. Aku juga perhatiin. Jadi lebih fun gitu bawaannya. lebih nggak ngegas kayak gitu juga karena lah dan gue belajar akses sudah 5 tahun gini masa gue kehilangan banyak hal cuman gara-gara gue masih pengen ngegas judging orang kayak gitu gak lucu juga Yes. meskipun yang dungu-dungu ya banyak sekali sih cuman ya oke lah bersedia untuk melihat mereka menghancurkan diri sendiri juga nggak selalu Allowance. semuanya orang bisa diselamatkan kan Yes, yes, yes. Dan itu pilihan mereka. mau diedukasi sampai berbusa juga ya sudahlah mereka milihnya mau ngancurin diri sendiri ya sok silahkan interesting point of view is point of view mungkin Ini juga menarik si loh. ya yang teman yang si F depan di luar itu juga memikir ya kalau misalkan Poppy mau ngancurin dirinya juga silahkan aja Yes, yes. it's very very being in allowance gitu soalnya mereka oke. Karena kita nggak bisa ngubah orang kan. Kalau Poppy Kita mau nggak bisa ngancurin ngubah diri orang sendiri, ya it's ya okay. udah masih semangat Ini seru loh. Judgment itu buat aku juga a bit challenging sih karena memang ketika itu berada dalam judgment tapi nggak sadar bahwa kita tuh sedang ngejudge orang gitu atau ngejudge diri sendiri. Yang paling parah sih ngejudge diri sendiri. Itu lumayan lama sih aku masuk di situ. ngejudge diri sendiri tuh apalagi modelan kita tuh lebih sering ngejudge diri sendiri sih Iya. sering nggak jelas ngerasa bersalah segala macam padahal kita satu jadi SpongeBob juga terus juga emang punya bawaan ngerasa bersalah gue tuh parahnya dulu lebih parah lagi kadang-kadang ada orang balas teks gue lama terus gue langsung pikirnya kemana gue salah ngomong apa ya Nah, iya. Yap. oh gue nggak gini ya ini apa gue salah lagi ya kayak gitu lah lama-lama kan nggak nyaman juga hidup kayak gitu ya tapi sekarang dengan kenal akses yang belajar diajarin benar-benar diajarin adalah nggak ada yang salah Yes. apapun yang terjadi nggak ada yang salah ya mungkin itu tidak menyenangkan mungkin itu nggak works tapi nggak salah juga ketika nggak works kan kita bisa punya pilihan lain jadinya tanpa menyalahkan diri sendiri cukup menyadari aja ini nggak works oke next apa Jadi memang gampang kalau ngomong iya, benar. Dan apa black magic nowadays itu adalah tentang judgment ke diri sendiri. oke. Yes. Itu the modern black magic itu judgment ke diri Oh sendiri. iya So, iya 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 yes. judgment ke diri sendiri Iya, berapa banyak kita sudah menghakimi diri kita sendiri. Nggak mampu, nggak bisa, nggak cukup cantik. Yang baik juga, aku baik. That's judgment. aku paling baik
Iya. Orang lain semuanya jahat semua. Dan ketemulah dengan orang-orang yang jahat-jahat karena dia yang paling baik. Jadi dia bersedia untuk dijahatin. Interesting point of Nah, view. itu seru loh. Kok boleh itu nggak ulik sedikit nggak tentang itu? Seberapa banyak Ah, ketika kita apa ya, kita antipati terhadap orang dengan jenis tertentu, karena kita punya judgement dan ternyata orang seperti itu yang muncul terus di kehidupan kita. itu semesta emang mainnya lucu-lucu sih kayak gitu. Sampai kita bisa netralin diri sendiri jadinya. Dan ngeberesin sampah, kalau misalkan ngeberesin sampah-sampah biar nggak ngulang-ngulang lagi kayak gitu, ya bars. Ngomong bars, clearing, segala macam. Dan yang perlu Karena disadari oleh Hah? gimana? Karena untuk ngelepasin emosi kayak gitu, kita kadang-kadang ngomong lagi, ya udah lalu ketemu yang kayak gitu, udah maafin aja kayak gitu. Ngomong loh, maafin aja. Tapi gue benar-benar banyak terbantukan oleh bars. Jadi secara energi elektromagnetik di badan gue tuh dirilis kayak gitu kan. Bukan cuman maafin semua orang suruh maafin, like interesting. Kadang-kadang kan istilahnya kan kalau misalkan orang luka kepotong gede kan tetap aja harus entah mesti dijahit atau di apa, but something has to be done kan. Nggak bisa cuman di perban apa di ini doang di tensoplas doang atau kasih betadine langsung nutup ya. Some extra work mesti dilakukan ketika emang tergantung keadaan jadinya. Ya, I do bars. Nah, dan Poppy ini adalah salah satu praktisi dan fasilitator akses bars. Kemudian Siska praktisi, juga. ya saya juga. Kemudian facelift juga dan body process. Siapa yang bersedia untuk ambil sesi dengan Poppy, kindly contact her di Jakarta dan di mana-mana. iya. Bersedia ngasih nomor HP nggak, Pop? Bersedia? Oke, 0812 99898459 atau di Instagram aku udah lebih sering ngecek Instagram Poppy Louis 0512. Oke. Itu yang suka dibuka message-nya. Oke. Silakan untuk teman-teman yang ada di sekitar Jakarta dan juga dimanapun berada, Poppy itu bersedia kemanapun dia tuh traveler. Oh ya Pop, ke pop up nih kita bisa bahas ini sedikit. Segala sesuatu dalam kehidupan kita itu kita yang undang berdasarkan judgement kita, isn't it? Ember. Kemarin itu sempat ngobrol sama ada 2 kasus sih sebenarnya. Satu kasus adalah ya teman kita juga sih yang punya kucing. Udah ngomel-ngomel and somehow dia sampai ada pernah cerita gini, iya tapi kan gue ada sempet nge-asking juga, gue pengen punya kucing yang gede, yang cakep gini-gini, terus gue like, itu lo yang minta loh, lo yang create loh, terus lo sekarang ngomel-ngomel, gue gituin. Dan satu teman gue juga, dia ceritanya adalah dia di-kick dari satu grup yoga. Ya, terus ambil dia cerita, dia antara kesel sama enggak kayak gitu. Tapi di satu sisi akhirnya dia ngomong, sebenarnya gue udah cukup lama sih gue pengen keluar dari grup itu. Nah, Tapi nggak keluar-keluar, akhirnya ditendang. Tapi kan keluar juga. Jadi siapa yang bikin sebenarnya? Like, interesting. nah itu seru-seru. Salah satu hal yang penting dalam akses buat aku itu adalah kita bertanggung jawab terhadap apapun kejadian dalam kehidupan kita. Tinggal cek aja ini apa, itu apa. Dan sebenarnya semuanya itu atas mau kita sih, atas keinginan kita. Kadang kita ingin belajar cara handle ibu-ibu menyebalkan. Aku punya judgement dulu ibu-ibu menyebalkan, and then semesta ngasih aku ke tempat di mana aku harus berhadapan dengan ibu-ibu itu sampai lulus. Sampai lulus sekarang udah akhirnya pembelajaran bisa lulus. Iya. Ada sedikit ini better. Sekarang aku Lebih bisa sabar melihat jadinya. sekarang aku bisa lihat ibu-ibu itu, wow seru ya gitu. Oh lagi butuh perhatian, oh lagi apa kayak gitu kan ya. Jadi kita lebih nice, lebih bisa menjadi diri sendiri juga, bisa menyelesaikan masalah-masalah juga kayak gitu. Dan what if itu bukan masalah, cuma pembelajaran aja. Iya, kita melabelinya dengan kata masalah.
Padahal ya emang udah kejadian, ya udah terus maunya apa? Jadi hidup kayak kamu jadi soringan ya, Pop ya, jalan-jalan. What else is possible? Jalan-jalan. Kaget lah digomongin anjing asu. Tapi ya udah, ada sih kayak Kayaknya kontribusinya kamu memang disuruh masuk. Soalnya di luar lagi itu kan, lagi berisik itu tukang kan. Masuk, mungkin. Pop, masuk. Masuk. Terus. Biar recordingnya bagus, dia bilang. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah kan. Iya. Oke, kayaknya Segala waktunya sesuatu. sudah habis. Pop, ada lagi nggak yang mau diomongin soal judgment, discernment, and discrimination? Last judgment itu bikin hidup lebih tenang. Kalau no judgment ya sebisa mungkin pembelajaran. Anakku juga masih belum bisa bilang kamu nggak boleh gini-gini, kan aku juga masih belajar. Tapi itu benar-benar menyenangkan banget ketika udah bisa lebih legowo kayak gitu, no judgment. Jadi kayak kita ngeliat anak kecil, oh ya emang masih kecil kelakuannya kayak gitu. Anak itu jahat nggak juga, tapi kadang-kadang emang bodoh karena dia nggak tahu pilihan yang lain. Dan itu nggak give you so much freedom. Oh, kalau udah jadi kalau udah jadi orang gede nanti sebenarnya nggak harus milih kayak begini-begini lagi loh, nggak usah nangis-nangis minta permen, gue bisa beli sendiri, but they don't have that kan. Not yet. Belum. Iya. They get it when they get it. Oke, jadi teman-teman, ketika kita memilih access consciousness, jadi itu bukan masalah access bars doang, karena saya mendapati banyak orang belajar access consciousness taunya cuma bars, dan itu bikin saya wow, menarik ya. Jadi ketika mereka ambil access bars udah stop. Padahal bukan itu cuma satu titik pintu masuk, dan masih banyak lagi ambil access bars, terus stop, terus nggak latihan juga, nggak dipakai juga. Karena ada juga teman-teman yang baru belajar bars doang, tapi bisa expand karena sering latihan dan juga dari ngobrol-ngobrol, baca buku segala macam itu mereka ada pembelajaran. Tapi ya emang kita sarankan untuk ikut kelas-kelas atas, misalkan foundation, TTTI, kayak gitu. Aku masih ini teman-teman sih, ayo ikut gitu, CFP dan lain-lain. Aku challenge diriku untuk ikut CFP tahun ini, insya Allah. Wow. Dengan gitu. Karena jadi sebenarnya what else is possible. Jadi access consciousness itu adalah kalau dibilang ilmu pemberdayaan diri sendiri, bukan orang lain. Jadi please kalau kalian sudah ambil access bars, itu kelas pertama, kelas paling pertama masuk, please jangan stop di situ. Masih banyak yang bisa digali ke dalam diri. Dengan ada foundation, ada apalagi foundation itu penting banget sama TTTI dan yang lain-lainnya. Dan juga buku 10 Keys to Total Freedom, bagaimana kita memberdayakan diri menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, bebas dari judgment, bebas dari diskriminasi, dan bebas dari discernment. Yes. Dan apa hasilnya? Joy, seperti Poppy. How does it get any better? I just joy. Nggak kelihatan kan umurnya? Money follows joy. Yes, money follows joy. Poppy itu lihat mukanya. Nah, ini tetap di 28. Padahal angka umurnya itu udah plus. 28. Saya 27. Oke, panggil kakak ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya pada video kali ini. Semoga ini banyak membuka kesadaran tentang judgment. Mari kita stop judgment ke diri sendiri utamanya dan juga ke orang lain. Dan kita melihat segalanya sebagai suatu sudut pandang yang menarik. Dan lihat bagaimana ini sangat memerdekakan kalian. Oke, Ceria dan Poppy dan Siska. Bye.
Bye-bye.